Jadi gue abis ngalamin musibah. Iya, itu bukan tempered glassnya yang pecah, tapi kaca iPad-nya yang pecah. Ngilu banget liatnya itu. Jadi kromboloninya itu gue kan mau ngecek internet gue yang lagi mati ya. Jadi gue bawa iPad-nya keluar biar gue bisa ngecek status internetnya. Dan gue taruh meja. Tapi gak lama setelah gue taruh meja, karena gue naruhnya gak bener kayaknya, iPad-nya jatuh setinggi 1 meter, langsung ke lantai keramik, ngehantem frame aluminiumnya dari ujung gini, dan ngebengkokin framenya sampai kacanya pecah. Lihat deh, itu framenya jadi tajam gitu loh coy. Kelihatan nggak? Itu frame loh, bukan kaca loh itu. Nah kalau udah pecah begini, ya mau gak mau ya harus servis kan. Dan masalahnya, kalau mau servis resmi dari Apple itu gak mau benerin iPad. Mereka cuma mau ganti iPad-nya ke unit baru. Dan masalahnya di mana? Untuk servis iPad gue, kalau menurut service provider lokal yang resmi, mereka ngasih harga 11 juta rupiah. 11 juta buat kaca depan yang retak. Sebagai konteks nih ya, gue beli iPad-nya cuma 10 jutaan doang. Jadi servis resmi udah nggak make sense di situasi ini. Nah pilihan yang lebih murah apa? Ya bisa aja sih gue servis sendiri iPad-nya. Gue bisa pesen part original dari Apple, terus gue pasang sendiri ke iPad gue. Memang lebih murah sih kalau dibandingin servis resmi. Tapi masalahnya, harga part resminya aja dari Apple itu $350. Itu kalau gue balikin kaca yang udah pecahnya, kalau gue nggak balikin itu bisa nyentuh $400. Dan itu baru harga partnya aja loh. Kalau estimasi gue nih, untuk beli partnya, terus ongkir, terus biaya cukai dan handling fee udah nyampe Indonesia, itu bisa nyentuh hampir 8 juta rupiah. Tetap mahal. Jadi intinya kalau mau servis lewat jalur resmi Apple, gak ada yang murah, pasti di atas 8 juta. Jadi solusi murahnya itu menurut gue adalah lewat third party service. Nah kalau service third party atau di tempat nggak resmi itu mereka bisa ngelepas kaca yang udah pecahnya, terus dipasang kaca baru, tapi pakai LCD yang tetap original. Jadi itu semacam nge-refurbish layar aslinya gitu loh. Nah kalau pakai cara yang tadi itu biasanya lebih murah, tapi murah yang gue maksud itu tetap jutaan pasti. Karena di iPad Air itu kaca dan LCD-nya itu udah nyatu. Dan kalau mau ngelepas kaca dan LCD-nya itu harus pakai semacam benang. Terus nanti kalau mau pasang kacanya lagi itu harus pakai semacam mesin vakum gitu. Lebih ribet sebenarnya. Tapi gue jealous sih sama pengguna iPad yang base model, yang iPad 9, iPad 10, iPad A16. Karena kalau di iPad Air itu ganti kaca pecah butuh uang jutaan, kalau iPad yang base model, 300 ribuan doang buat kacanya aja. Gue bisa beli sekarang ini mah kalau gue pakai iPad base model.